Salam jumpa kembali pada renungan harian Embun pagi hari ini. Dalam suasana sukacita kita akan menjalani hari-hari kita. Dan kita membutuhkan iman kita semakin dikuatkan, sehingga hidup kita semakin diarahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Matius 5 ayat 4. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Martua mahalak namarsak roha ake nagiot apuando rohani halahi. Dalam bahasa Indonesia, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini merupakan khotbah di bukit. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa khotbah di bukit bukan hanya karena dikhotbahkan di daerah perbukitan. Karena memang ketika Yesus menceritakan ataupun mengajarkan tentang firman Tuhan, mulai daripada pasal 5 ini, merupakan sesuatu yang berada berketepatan di sebuah bukit. Dan kemudian khotbah di bukit dikatakan adalah karena di dalamnya banyak mutiara-mutiara kehidupan yang dihidupi oleh orang-orang percaya. Ketika membaca khotbah di bukit, maka orang percaya diarahkan untuk menjadi tampil sebagai orang yang tampil beda sebagai pengikut Yesus. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita membaca pasal 5 mulai daripada ayat 1 sampai ayat 11, maka kita akan melihat kata berbahagialah. Berbahagia ataupun makarion ini merupakan sesuatu pandangan, sesuatu pernyataan agar orang percaya itu memiliki semangat yang baru, memiliki paradigma berpikir sesuai dengan kehendak Allah. Ketika orang melihat sesuatu itu dengan kacamata negatifnya, kacamata pola pikir keduniaannya, maka sebagai orang percaya diarahkan untuk melihat sebagai seorang pandangan iman, sebagai pandangan daripada seorang yang percaya kepada Kristus Yesus. Ketika orang berduka cita, pasti orang akan mengatakan turut berduka cita. Ketika seseorang mendapatkan kemalangan, maka banyak orang akan mengatakan mereka adalah kasihan. Karena memang itulah secara pandangan dunia. Namun pada firman Tuhan kali ini dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Bagaimana orang berduka cita mampu berbahagia? Yang pasti dia akan meratap terhadap apa yang terjadi bagi kehidupannya. Ketika kita menghadapi duka cita, pasti perasaan kita, hati kita menjadi digugurkan oleh keadaan yang terjadi. Namun sebagai orang percaya dikatakan berbahagialah. Kebahagiaannya adalah karena memang mereka akan dihibur. Apa maksud daripada dihibur? Ketika kita masuk ke dalam firman Tuhan, penghiburan sejati itu datangnya daripada Kristus Yesus yang dianugerahkan melalui Roh Kudus, sehingga melalui roh yang ada di dalam dirinya dia mampu untuk bersukacita. Oleh karena itu ketika kita dikatakan berbahagialah orang berduka cita, karena memang sebagai orang percaya dia menyadari tidak sendiri menghadapi persoalan yang terjadi. Dia menyadari ada Tuhan yang akan memberikan sukacita ataupun kebahagiaan baginya di balik daripada persoalan-persoalan yang ada dan yang dia alami. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kebahagiaan dimaksud adalah karena ada jaminan bagi kita bahwa Roh Kudus akan memberikan penghiburan bagi kita. Kita tidak menjadi menyendiri di dalam persoalan yang kita hadapi. Kita tidak menjadi ditinggalkan dalam keadaan yang kita gumuli, namun kita diarahkan, kita dituntun,
kita menjadi tetap disertai oleh firman Tuhan, oleh Roh Tuhan, sehingga kita menjadi mampu untuk melihat sebuah keadaan dari perspektif iman. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengarahkan kita. Firman Tuhan kali ini mau menguatkan kehidupan kita, bahwa kita harus berbahagia, karena ketika ada duka cita itu, ada Kristus Yesus, ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan bagi kita. Oleh karena itu, kebahagiaan orang yang berduka adalah karena ada jaminan baginya bahwa ada Tuhan bersamanya dalam menghadapi persoalan. Kebahagiaan orang berduka cita adalah karena dia menyadari ada Roh Tuhan yang menerjemahkan segala sesuatu yang sulit dia pahami untuk menjadi mampu dia mengerti atas segala misteri yang terjadi. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika berduka cita, ketika menghadapi berbagai masalah, ingatlah tetap berbahagia, karena ada Tuhan yang mendampingi, menyertai, mengarahkan kehidupan kita untuk menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Janganlah kita menjadi dikuasai persoalan, janganlah kita menjadi dikuasai pergumulan, dan biarlah pergumulan dan persoalan kehidupanmu menjadi dikuasai oleh imanmu yang menjadikan engkau mampu bersukacita dan melihat kebaikan Tuhan di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, firman ini mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ada Tuhan yang menopang dan mendampingi keadaan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan pada hari ini, mengingatkan kami untuk berbahagia meskipun di dalam duka cita. Karena ketika kami menyadari bahwa ada Tuhan, ada Kristus Yesus, ada Roh Kudus yang selalu memberi penghiburan, yang selalu memberikan pendampingan dan penguatan, kami menjadi mampu bersukacita. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dan biarlah setiap orang menjadi mampu merasakan sukacita daripada Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, hamba berdoa kepada setiap orang yang mendengarkan firman. Berkati, sertai, dan tuntun mereka untuk merasakan kebaikan Tuhan. Tuntun mereka untuk tetap kuat di dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.